Pendapat saya kalau bestie itu ya harus, kalau jadi rekan dekat itu harus ikhlas diungkapkan ya. Jadi ini kan passion ini memang dari dalam. Tua tidak harus selalu merasa benar, yang muda tidak harus selalu paling pandai. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Ganesha Speak Time UTB Surakarta. GST kali ini adalah sangat spesial karena kita masih berada pada di bulan-bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan dan juga bulan yang sangat dekat dengan bulan ulang tahunnya UTB yang ke-44. Makanya hari ini saya juga dengan rekan saya, ada Mas Dimas. Kita kok bajunya sama dengan bajunya sama ya Pak ya. Kenapa kok sama? Karena spesial, spesial ya? spesial, narasumbernya juga spesial. Oke, episode spesial dan tentunya masih semangatnya Masih adalah semangat Disnatalis UTB. Iya, yang ke-44. Yang ke-44. Dan jadi, mungkin baru episode kali ini ya Pak Imron, berdua hostnya. Ya. Biasanya satu-satu. Biasanya kan satu-satu. Satu-satu. Cuman karena ini nanti kita mungkin mau ngobrolinnya itu kan banyak, Dim. Oh ya? Jadi kalau banyak, maka harus ada dua host. Harus ada dua host. Biar saling melengkapi dan nanti kalau ada yang kelupaan bisa tetap iya. lagi gitu. Saling ya Pak, saling membantu ya okay. nantinya. Jadi sobat Ganesha Speak Time UTB ya, pantengin terus episode kita kali ini karena di episode kali ini masih sangat erat dengan ulang tahun UTB. Maka kita kalau ngomongin ulang tahun kan berarti hari lahir ya. Iya, hari lahir, benar Pak Imron. Sesuatu yang apa ya, mungkin banyak sebagian orang gitu kan, kayak nunggu-nunggu gitu pasti. Wah bentar lagi nih tambah usia nih. Tambah kayak usia. Gitu. Biasanya berarti kalau orang lahir gitu, berarti kan ada ngomongin tentang bagaimana proses lahirnya. Bisa juga seperti itu. Termasuk kenapa bisa lahir gitu ya. Iya, pertanyaan anak kan sekarang. gitu kan. Kok bisa lahir gitu? Kok bisa kemudian lahir UTB? Iya. Kapan sih lahirnya? Kapan lahirnya? Terus jam berapa? Jam Kan berapa? seperti itu juga ya, Pak. Terus latar belakangnya Latar apa? belakang, iya. Tujuannya mau kemana? Kenapa zaman dulu loh ya? Iya. Berarti kan kita ke 44 tahun. Iya. Bayangin 44 tahun yang lalu ya toh, sudah ada orang yang berpikir sangat visioner, berpikir tentang pendidikan tinggi. Iya, benar banget Pak Imran. Itu kan menurut saya sangat jarang ya. Pada zaman itu loh, Dim. Kalau mungkin hari ini, kita bicara hari ini, mungkin banyak orang visioner, banyak orang berpikir bagaimana bicara masa depan, bicara tentang pendidikan tinggi, bicara tentang membangun bangsa gitu ya. Tapi tahun-tahun itu kan Indonesia aja umurnya baru berapa? Kalau sekarang kan 79. 79. Berarti waktu itu berapa coba? Waktu itu Tahun 80 ya? Berarti kurang lebih 50 iya Pak. 30 30-an, 25 tahun, sorry ya, 35 berarti tahun. baru seusia saya kan waktu Iya. di Indonesia kan ya. Sekarang kan Indonesia udah 79 tahun gitu loh. Nah, dan langsung saja Dim. Hari ini kita bareng siapa sih? Yang langsung akan bercerita. Langsung bercerita. Dan beliau itu merupakan juga sebagai pelaku sejarah. Pada karena saat beliau itu. yang tahu pasti ya. Tahu dan terlibat langsung. Terlibat langsung di sana oleh proses-proses lahirnya tadi. Iya. Benar banget Pak Imron. Mungkin beliau yang nanti akan Langsung disambut, Jim? Akan ini ya, baik kita sambut dulu. Tadi akan bercerita dari awal sampai akhir gitu kan, mengulik sejarahnya. Dan mungkin benar Pak Imron, langsung saja kita sambut karena beliau sudah hadir bersama kita. Sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita. Oke, selamat datang kepada Pak Emhon. Iya. Bisa kalau saya memberikan apa ya, kalau lagi bukan speech ya Pak, mungkin lagi MC lengkap Bapak Dr. Andes Emhon Prasetyo. Tapi kalau podcast boleh ya Pak, saya panggil Pak Emhon aja. Iya, santai aja. Jadi biar kita lebih mudah juga mengulik-ulik nanti cerita-cerita Bapak di masa lahirnya tadi, sehingga akan bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, para generasi muda ya, yang peduli dengan masa depan anak bangsa. Sebagai tunas muda pembangunan bangsa. Kita sering sebutnya itu. Iya, benar. Selamat datang Pak Emhon. Selamat siang. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan Bapak sudah mau hadir di studio kita yang sangat spesial ini. Dan tentunya kita menghadirkan
Pak Emon dalam rangka untuk sharing, berbagi cerita, dan juga tentunya berbagi semangat ya, Dim ya. Iya, benar. Karena nilai-nilai semangat dari pendiri itu kan pasti, apa ya, menurut saya itu nggak bisa tergantikan gitu. Dan itu harus terus mengalir ke kita semua, Pak. Apalagi Akan untuk saat ini menjalankannya. mungkin Pak Imron dan Pak Emon gitu kan banyak apa ya, siklus akademika kita masih Oke. muda-muda Iya, juga betul. gitu kan, banyak yang baru-baru juga, harus ditularkan semangatnya. Betul sekali. Dan saya agak surprise juga, Dim. Kenapa? Pak Emon beliau itu sudah sangat senior gitu ya. Tetapi pakaiannya casual gini loh. Artinya beliau nggak mau ketinggalan Nggak mau sama kita, ketinggalan, sama iya. anak Gen Z gitu ya. Biasanya kan, mohon maaf nih, orang-orang senior kan mungkin pakai batik, pakai jas gitu ya. Iya, Tapi beliau agak beda. agak ini. beda. Menyesuaikan terlihat dengan apa ya, Muda anak-anak juga. Gen Z ini. Gitu. Iya, benar. Makanya juga terlihat sangat muda. Oke. Baik, mungkin Oke. ingin mendahului siapa? Pak Iya. Imron? Mungkin Pak Emon Ingin bisa tanya-tanya menyapa dulu. dulu, menyapa Oke, dulu menyapa dulu teman-teman boleh, BSD Pak dulu, Emon. boleh Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih undangannya. Diberi kesempatan Sama-sama, Pak. untuk bisa ngobrol di sini santai. Ya. Ya. Jadi iya kalau seharian karena saya juga orang lapangan jadi ya casual begini nyaman. Jadi ternyata beliau sangat nyaman pakai casual. gitu. Bisa kita Tidak pakai suara juga, Pak? kalah. Oh, enggak ya? Boleh, boleh. Baik, boleh saya dulu, Ya, Pak Imron? boleh, Dim. Karena mungkin saya bisa dibilang junior ya Pak di sini gitu kan, walaupun baru sekali dua kali Pak Emon mungkin mendengarkan apa ya, cerita dari Pak Emon secara langsung saat acara mungkin malam tirakatan gitu ya Pak, kita Oh iya, bilangnya biasanya yang saat- malam-malam iya. itu ya. Nah mungkin di sini agak berbeda, mungkin Pak Emon bisa cerita juga karena kan mungkin yang nonton tidak hanya dari warga UTP ya. Tidak hanya warga Iya, UTP, ya. mungkin iya dari mungkin calon-calon mahasiswa. Calon-calon masa baru, Insya ada Allah. di SMA juga Iya. pastinya akan Iya. biasanya Iya. melihat YouTube kita. gitu kan. Iya, benar. Nah, tentunya kita ingin tahu juga mungkin apa ya, ingatan dari, mungkin bukan ingatan, cerita yang membekas dari Pak Emon gitu, seperti yang di awal kita obrolan tadi ya Pak Iya. Imron ya. Karena Bapak kan termasuk pelaku di sana ya Pak, Iya, mengikuti proses membidani tadi loh. Iya. Ada proses lahirnya Bapak langsung ikut Iya. terjun di sana juga kan. jadi bisa diawali seperti itu Pak Emon dari waktu 0 tahun UTP hingga sekarang 44 tahun, apa saja hal Iya. yang mungkin bisa diceritakan dan paling membekas dari Pak Emon sendiri. Iya. Terima kasih waktunya. Saya akan mulai mungkin dari sebelum 0 ya. Nolnya 17 Juli 80 ya untuk UTP. Kebetulan UTP ini kan didirikan oleh yang tokoh utamanya adalah dua orang ex tentara pelajar, yaitu almarhum Bapak Slamet Wirono sebagai pendiri dan sebagai founding father, dan satu lagi adalah beliau juga orang luar biasa, almarhum Bapak Dr. Prakoso yang dulu pernah menjabat jadi rektor di UNS. Beliau ini Rektor berdua- UNS ya Pak ya berarti. Rektor UNS, rektor UNS, dan yang membangun besar-besaran UNS adalah beliau. Beliau termasuk yang membangun UNS menjadi awal menuju besar begitu Iya. dari beliau. Makanya kalau kita masuk ke UNS itu ya kita langsung masukin gedung utama kan di Oh iya ya, depan iya, kan iya, gedung depan itu ya. Prakoso. Iya. Oh, gedung Gedung Dr. Prakoso. Prakoso Iya. juga. Padahal beliau gitu, kan ya. bukan rektor yang pertama. Iya, pasti kan ada pertimbangan kenapa nama beliau ada di sana. Ini dimulai mungkin sekitar tahun akhir 77 atau 78, kebetulan almarhum Bapak Slamet Wirono itu kan mohon maaf, bapak saya anak paling besar lagi, dengan sendirinya kan komunikasi ini lebih intens karena saya anak paling besar. Jadi waktu itu saya selesai sekolah di SMA 1, SMA Negeri 1. Tahun 77 tadi Pak ya? Iya, saya punya impian walaupun ya mungkin nggak tahu serius atau tidak, pengen kuliah di Bandung. Teman-temannya Bapak yang ex tentara pelajar juga putra-putranya yang
pada saat itu mencari sekolah untuk universitas untuk berkuliah. Saya kebetulan gagal waktu daftar, dan teman-temannya Bapak juga kebetulannya banyak yang kesulitan mencari tempat untuk kuliah. Dan saya yakin bahwa nasib seorang itu sudah ditentukan. Jadi belum tentu kalau gagal itu pasti merupakan kita harus terpuruk, tidak. Tapi awalnya UTP itu dari situ. Jadi justru termotivasi dari gagalnya Bapak untuk mencoba perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi di. Saya dulu daftar di ITB. Ya. Teman iya. saya satu kelas itu yang diterima waktu itu 7 orang. Oh, makanya kalau kita lihat simbolnya UTB itu kan mirip-mirip sama ITB ya. Oh iya. Terinspirasi juga dari sana. Tapi kalau itu mungkin dari tentara pelajar. Ya. Karena Ya, beliau berdua tadi Pak Slamet Wirono dan juga Pak Prakoso semuanya juga Tentara pelajar, Pak berdua. dan waktu perjuangan fisik Pak Prakoso itu komandannya Bapak Slamet Wirono, dan kebetulan beliau dekat sekali. Saya termasuk waktu mau nikah yang melamarkan juga almarhum Bapak Prakoso. Oh, berarti beliau berdua Sahabat dekat Ya, yang sahabat kemudian mencetuskan sampai dengan berdirinya Ya. UTB ini. Jadi mungkin Pak Slamet Wirono sebagai pejuang dulu waktu kelas zaman fisik dulu ya, perjuangan fisik itu kan beliau berdua dan rekan-rekan yang lain berjuang pasti seperti itu di lapangan. Tapi setelah merdeka, lah kan perjuangan tidak berhenti di situ. Mungkin beliau juga sudah ada setelah kita merdeka apa ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, beliau berdua kan juga masih muda sekali. Kan harus menjalani kehidupan dulu. Nah, mungkin agak ada yang terlupakan. Pas momen saya mencari kuliah dan putra-putranya teman-teman itu juga mencari ini, akhirnya kayak diinginkan kembali. Nah, salah satu perjuangan ya tentunya mencerdaskan bangsa, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Betul, Pak. Mengangkat dari keterpurukan, kebodohan, Pada ketertindasan. tahun itu ya Pak, tahun Iya. itu kan belum banyak orang sekolah juga kan Pak? Iya, ya. Nah, ini tentu jalan yang terbaik ya melalui lembaga pendidikan. Iya, betul. Dan beliau, Pak Slamet juga kepingin akhirnya mempunyai mimpi. Beliau memang orang yang sangat visioner, banyak mimpi, dan setelah mimpi diraih, beliau pasti akan punya mimpi kembali yang harus diraih kembali. Nah, ini salah satu mimpinya mendirikan universitas ini, UTB ini. Dan waktu itu disampaikan ke beberapa rekan, bahkan menjadi bahan kayak tertawaan. Tidak mungkin. Sempat ada orang lain yang justru malah pesimis ya Pak? Iya. Dan mungkin diketawain. Tapi karakternya Pak Slamet Wirono, Pak Prakoso itu karakter yang sangat kuat sekali. Semakin dia direndahkan, semakin dia ingin membuktikan. Iya. Tekadnya semakin besar ya. Iya. Pak. Tapi dari sedikit cerita Pak Iman tadi ya, jadi ternyata kan Pak Slamet Wirono dengan Pak Prakoso itu sahabat ya. Kalau kita boleh bawa ke zaman sekarang itu berarti kayak bestie gitu ya. Iya, bestie. Bestie gitu ya. Bestie, Makanya buat anak-anak muda, jadi kalian bestie-bestinan boleh ya, mau ke warung kopi, tapi harus berpikirnya visioner. Ya. Kayak pendiri UTB ini ya. Iya. Jadi mereka bestie tapi kemudian sampai melahirkan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya tadi Pak Iman sampaikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Berarti bestinya memberikan dampak yang positif nih. Iya betul berarti. deh, nggak cuma kalau kalian cuma ngopi-ngopi doang, bestie-bestian, tapi tidak berpikir visi untuk hidup kalian, masa depan kalian, apalagi berpikir kepedulian untuk orang lain ya, harus sampai ke sana pikirnya, ya kan? Benar Jadi sekali. gitu. Ya. Baik, bisa dilanjutkan mungkin ceritanya Pak Iman? Ya. Silahkan Pak. Ya, kalau yang namanya ceritanya. pendapat saya kalau bestie itu ya harus, kalau jadi rekan dekat itu harus ikhlas. Jadi terutama kalau bestie kita
dalam kondisi kesulitan ataupun kesusahan, kita yang harus muncul. Kalau teman pas waktu kita senang berkecukupan itu, siapa saja bisa dekat. Tapi kalau namanya bestie yang betul-betul bestie, di mana kita kesulitan dalam kondisi terpuruk, yang namanya bestie harus muncul. Ya, bestie berarti harus jadi sahabat sejati. Iya, Ya, itu pesan penting bisa jadi quote di podcast kita kali ini. Untuk podcast jadi dari teman-teman Ganesha Speak Time ya, ada sebelum baru kita di cerita awal ya, sudah dapat quote. Dan itu sangat penting. Bestie harus jadi sahabat sejati. Nah, gitu. Karena bestie memang sahabat sejati. Harus tidak hanya muncul pada saat senang. Ya bahkan kalau saat senang belum tentu kita harus muncul. Pada saat kalau pas kan ini bestie kita bahagia senang, belum tentu kita harus muncul. Tapi kalau bestie kesulitan, kita harus muncul. Pada saat kesulitan justru kita harus datang untuk membantu dia. Kan gitu ya. Oke Pak Iman, bisa dilanjutkan tadi ceritanya. Tadi kan sampai di 77 Bapak karena tidak diterima itu ya menjadi salah satu latar belakang ya Pak. Kemudian agar semua orang berarti bisa merasakan pendidikan tinggi. Iya. Berarti proses lahirnya agak lumayan ya Pak. Kan kita 1980 tadi ya Pak. Iya. 77 ke 80. 3 tahun itu kalau kita bicara 2 tahun ya. Kan juga 2-3 tahun ya. Cukup waktu yang harus berproses lama juga itu Pak. Akhir 77 jadi mungkin 78 awal ya. 78 awal. 2 tahun lebih sedikit. Berarti 2 tahun itu adalah masa untuk memproses pendirian tadi Pak. Ya, embrio. Seperti apa kira-kira? Embrio dan pembicaraan itu sebagian besar diobrolkan antara Pak Slamet dengan Pak Prakoso di rumah saya. Kebetulan Pak Prakoso ini menjabat sebagai rektor UNS yang dipasrahi waktu itu untuk mengembangkan UNS. Jadi sehingga sebetulnya beliau sendiri sibuk. Ada di sambutannya, saya punya manuskrip sambutannya Pak Prakoso itu tahun berapa ya? Sekitar 97 kalau nggak salah. Beliau, Pak Slamet sudah berpulang. Dia dalam satu sambutan menceritakan perjalanan UTP ini, ya beliau bercerita bahwa ada yang kata-katanya begini, ada yang mengucek-ucek saya. Tiap saya bangun tidur ada yang mengucek-ucek saya. Artinya mengucek-ucek itu ya oyak-oyak. Ya Pak Slamet itu meminta saya untuk mendirikan, kita bareng-bareng mendirikan berdua ini mendirikan sebuah universitas. Ya, saya bilang ini Pak Prakoso ya bilang, saya ngurusin mau mendirikan UTP aja sudah sulit, ini kok mendirikan ini apa nggak sulit? Terus beliau menjawab, Pak Slamet, sejauh itu niat baik, kita tulus, pasti insya Allah Tuhan akan memberikan jalannya. Dan kita bersyukur, saat ini UTP sudah berdiri 44 tahun. Sudah meluluskan banyak sekali lulusan kita dan sudah banyak yang sukses juga. Iya, itu Mas yang utama. Cerita yang utama seperti itu. Jadi dulu dibangun mulai dari yang waktu bangun pertama kan belum ada modal nih. Jadi ya modalnya terutama beliau berdua, lalu ada ring satunya beliau. Pak Slamet itu sampai menggadekan rumah. Ya rumah saya itu. Waktu itu juga ternyata itu modal pertama begitu Pak? Iya, modal pertama di luar modalnya dari Pak Slamet sendiri juga menggadekan rumah yang waktu itu Ibu ternyata nggak tahu kalau digadekan. Untuk mulai membangun kampus-kampus yang awal. Jadi itu sampai segitunya ya Dim, proses berdirinya. Iya. Akhirnya sedikit mungkin itu ya Pak Imron ya, apa namanya, untuk mewujudkan tadi ya Pak, cita-cita tekad yang kayak besar tadi memang banyak dikorbankan sebenarnya. Iya. Ternyata. Juga ada Pak Yakob Marjadi, almarhum, Kang Romonya Pak Priyadi, pengurus yayasan juga. Itu juga menggadekan rumahnya. Setelah bangunan awal jadi, ini di-share kalau zaman sekarang kata-katanya nih kan,
pasti ada bantuan-bantuan yang bisa masuk kemudian untuk men-trigger pendidikan begitu ya. pendidikan lebih lanjut, walaupun bantuan-bantuan itu kan sifatnya lepas ya, jadi ikhlas, jadi seperti itu dan berkembang terus. Ya, alhamdulillah seperti sekarang ini dengan segenap kemudahan dan kesulitannya. Artinya kan ide beliau dari pendiri berdua tadi, Pak, kemudian juga disambut oleh orang-orang baik yang lain ya, Pak, ya? Sehingga kemudian bisa berproses pada berikutnya dan berikutnya begitu. Iya, ada ring satu beliau. Ini saya cerita perjalanan berdirinya UTP. Tapi kalau kita bicara masalah sejarah kan ya memang dari tahun 80 sampai sekarang ini. Di situ ada banyak kiai yang pasti muncul belakangan yang memegang estafet cita-cita beliau untuk bisa selalu diteruskan ke generasi-generasi berikutnya, ke generasi penjenengan semua ini. Sampai 44 tahun kan pastinya berganti pimpinan, berganti rektor, sampai berapa kali saya nggak apa. Kalau di bawah sudah ada, di ruang sidang sudah ada semuanya. Rektor dari kalau saya suruh ngambil saya belum hafal sampai belum hafal. Sama si Pak Irwan juga belum hafal juga, tapi sudah ada beberapa kita lihat foto-foto beliau ya. Sudah bisa kita lihat sekilas bahwa berarti kampus kita tercinta ini proses sejarahnya bisa dilihat juga dari proses kepemimpinan para rektor di situ, dari pendiri sampai para rektor-rektor sampai dengan hari sampai ini. yang terakhir kemarin. Seperti itu. Kalau boleh saya nanya nih, Pak Imron, mau izin sebentar ya, Pak Imron. Kalau boleh tahu untuk gedung pertama dari UTP sendiri itu di mana dan apakah memang bangunan di kampus ini atau di kampus 2 seperti itu sih, Pak? Kalau tidak salah seingat saya yang ada di kampus 2. Justru malah kampus 2 gitu ya. Kampus 2. Dibersihkan dulu di Fakultas Teknik, di akhirnya Pak Prakoso dan beliau banyak sekali ya dengan sendirinya beliau rektor di sana kan butuh kita untuk berdiri itu butuh macam-macam akses ya, administrasi, tenaga pengajar, beliau drop dari di sana untuk diperbantukan di sini seperti itu. Jadi pengajar pertama itu justru ngambil dari kampus lain gitu, Pak? Dari UNS. Ngambil dari iya, awal prosesnya yang ini yang punya apa ya, yang bisa mengkondisikan seperti itu. Dan karena memang kan kalau kita lihat zaman dulu dengan sekarang beda ya, Dim. Artinya dosen zaman dulu itu kan bisa ngajar di mana-mana gitu kan. Dulu kan belum ada internet juga ya, belum ada PDDikti kayak ini kan belum ada gitu ya. Jadi memang ya boleh lah ya dari UNS kemudian membantu di kampus lain, apalagi kampus yang baru berdiri begitu kan, Pak. Artinya itu fasilitas secara SDM yang diperbantukan oleh Pak Prakoso sebagai rektor UNS pada saat itu berarti. Berarti UTP sangat dekat dengan UNS kalau gitu. Iya, dekat sekali. Dekat sekali ya. Jadi ada rektor beberapa tahun yang menyebutkan, rektor UNS yang sempat menyebutkan bahwa ya ada kaitan batin yang sangat kuat antara UNS dengan UTP. Dan seperti kita ketahui almarhum Pak Prakoso itu juga orang luar biasa, dan pada zamannya orang-orang yang mengenal beliau zaman perjuangan dulu memang beliau itu orang yang dihormati, disegani, tidak ditakuti tapi disegani. Karena beliau orang yang halus tapi keberaniannya luar biasa dan tekadnya luar biasa. Beliau juga jujur, itu yang orang hormat dengan beliau. Berarti mohon maaf Pak, kalau saya boleh melihat pada sosok pendiri tadi kan berarti Pak Prakoso sudah di UNS. Iya. Nah, kemudian Pak Slamet itu berarti saat itu sebagai tentara pelajar itu beliau saat itu aktivitasnya banyak di mana, Pak? Swasta justru malah. Pak Slamet itu wira swasta. Sebetulnya kalau kepingin bekerja di pemerintahan, dari tentara pelajar itu sangat, pada periode itu sangat diberi fasilitas untuk mendapatkan tempat, dan rekan-rekannya Bapak, junior Bapak yang banyak tempat. Tapi kalau Pak Slamet memang orangnya agak khusus, beliau kepingin mandiri, ya intinya begitu. Beliau dulu berjuang ya memang
pada saat itu ya kayak panjenengan sedaya ini remaja, Ibu Pertiwi memanggil ya angkat senjata. Sudah Pasti kan akan terpanggil untuk ikut ya, terlibat dalam tapi proses beliau perjuangan. pengen jadi orang yang merdeka, makanya berwira swasta. Itu, Mas. Oke, kemudian kalau sampai pada triciri itu, Pak, triciri itu berarti kan memang sudah ada pada tentara pelajar ya, Pak? Ya, Dan itu yang kemudian menjadi sampai hari ini pijakan UTB Surakarta untuk berjalan lah. ya, ya. Seperti apa, Pak, kira-kira itu? Ya. Ya, jadi sebelumnya kan saya ingatkan lagi ya, kalau di sini ini memang yang mendirikan adalah 2 orang ex tentara pelajar. Jadi bukan tentara pelajar sebagai institusi, tapi memang dia berdua itu kan ex tentara pelajar. Ini yang Pejuang lah ya, Pak. pejuang bisa dikatakan ya, begitu, Pak. dan diwadainya di tentara pelajar. Tapi beliau mendirikan ini kan pribadi 2 orang ini ya. Itu semangat yang ada di tentara pelajar adalah triciri kemandirian, kepeloporan, patriotisme. Ini yang harus selalu ditanamkan supaya negeri ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira begitu. Apalagi kita sebagai perguruan tinggi swasta ya. Iya. Nah, artinya kan kemandirian itu ya nomor 1. Nomor 1. Dan juga Ya. semangat dari semua elemen dari Sivitas Akademika UTB, dosen, tenaga pendidikan, sampai dengan mahasiswa itu harus patriotismenya harus luar Sudah Iya. triciri ya, Pak Ibu. dan mereka lulus harus menjadi pelopor pelopor. Iya. di kehidupan nyata Iya. nanti kan begitu. Dan itu sangat bisa harus diterjemahkan kepada generasi-generasi lanjut yang saat ini yang kita hadapi, generasi Z. Ya betul. Ya, dengan Artinya segenap- bahwa ajaran triciri ini tetap terus relevan ya, Pak. Ya, Meskipun relevan. anak-anak generasi Z hari ini mereka mungkin dunianya sudah sangat gadget gitu, Iya. tapi bahwa nilai semangat ini Tetap. terus relevan Iya. kepada mereka begitu. Ibaratnya suatu universitas. Ini kan ada 2 hal penting. Pertama adalah bangunan ini Bangunan hard, gedung kita. hard skill-nya, tapi ada soft skill-nya adalah yang berwujud soul, Filosofinya jiwa, lah ya, Pak. jiwanya semangat. di dalam Nah ini yang semangat. semangat ini sejamannya apapun harus menyertai terus supaya memang jalannya selalu memilih yang terbaik, jalan yang baik. Kira-kira begitu. Oke. Ini agak loncat-loncat tadi mengapa ya cerita Ya, kita karena ngobrol cerita santai dan tentang sejarah seperti itu, nyambung gitu iya. ya. Nah, tadi kan Dimas sudah tanya di kampus pertama justru di kampus 2 ya. Ya. Baru tahu, saya kira malah di kampus 1 ini, Pak Iman. Dan Pak Iman. Tapi Ternyata karena malah di kampus pertama 2. tetapi namanya 2 gitu, Iya. jadi agak bingung kan kita ya. Nah, kampus yang pertama tapi sekarang namanya jadi kampus 2 Kampus gitu. 2. Tapi ternyata mungkin setelah itu kan berarti ada kampus Begini. lagi ya, Pak. Mungkin dulu sempat embrionya di sini masih tempat dulu SPMA. SPMA itu. SPMA sekolah sekelas pertanian. SMA. Ya, Sekelas SMA. di yayasan yang memang di bapak-bapak tentara pelajar yang masih di tentara pelajar juga, masih ada kaitannya dengan tentara pelajar juga. di pendidikan SMA itu. Pendidikan Iya, SMA. dulu Pak Samuel, Pak Prakoso kan juga bergiat di situ. Tapi kalau UTP ini kan memang sudah berdiri terlepas dari organisasi yang ini mandiri. Dulu kan tempatnya mungkin sempat di sini, tapi bangunan yang dibangun yang di sana. Yang pertama di sana. Kampus pertama Iya, memang di iya. kampus Senggel itu ya, Pak. Iya, Berarti ya. iya, iya. Jadi di sana fakultas teknik dulu, kemudian Ekonomi, Pertanian. ekonomi, ya. sama pertanian itu, Pak. Pertanian mungkin di sini ya. Oh, pertanian. Iya, Pertanian sudah iya. di sini. Saya sedikit agak untuk detail untuk ini ya, apa itu seperti itu. Tapi saya sempat lama mendampingi Pak Samad membersihkan tempat yang sebelum waktu di Cengkelek kan belum siap, bukan merupakan lahan yang langsung siap untuk dibangun. Itu dibersihkan, itu beliau tungguin sendiri di sana. Jadi waktu itu memang masih belantara gitu atau seperti apa? Iya, iya, iya.
belantara yang kemudian harus dibersihkan dulu, Disehatkan dulu lah. disiapkan Ya, dulu, jadi kemudian bisa supaya dibangun siap untuk dijadikan. kampus begitu. Iya, iya. Oke, kemudian Tim? Oke, mungkin apa ya, selain masalah sejarah bangunan ini masih nyambung nih Pak Emon nih. Saya ingin tanya juga kayak apa sih sebenarnya menjadi prinsip Pak Emon gitu untuk melanjutkan, meneruskan gitu kan sampai UTP di usia yang saat ini. Iya, terima kasih. Jadi kira-kiranya begini, orang ini dilahirkan di dunia ini kan misi utamanya adalah ada dua hal yang setahu saya. Pertama ya harus berbakti kepada Yang Maha Pencipta. Yang kedua ya bermanfaat kepada orang lain. Nah, di sini saya mengawal misi para pendahulu ini kan misi yang mulia sekali. Ya artinya di sini ini mengawal itu bisa kita anggap sebagai suatu laku ataupun jalan ibadah. Apalagi Bapak Ibu yang jadi pengajar di sini, jadi tendik di sini yang mendukung proses belajar mengajar itu bisa jalan dengan baik. Ini kan suatu kalau kita selalu yakini itu, tidak hanya sekedar bekerja, itu kan akan mendapatkan ya istilahnya keridhaan dari Yang Maha Kuasa, kan luar biasa. Kita harus selalu ingat hal seperti itu. Apapun agama dan kepercayaannya, saya kira kan seperti itu ya. Jadi kita mengawal institusi ini supaya bisa melahirkan kader-kader bangsa yang unggul ya, siap jadi juara. Jadi juara. Be champion with passion. Iya. Berarti mungkin kalau ini kan bahasa anak sekarang, Dip, passion gitu. Sebenarnya passion itu kan kalau kita kaitkan dengan sejarah tadi, berarti ada passion dari pendiri dan juga passion yang ada di ciri itu sendiri kan. Bahwa harus punya semangat patriotisme, punya semangat kemandirian dan juga kemandirian gitu kan ya. Dan mungkin juga kalau tadi yang disampaikan Pak Iman, kalau saya boleh sedikit nyambung, itu artinya bahwa pengabdian di lembaga ini ya Pak, karena kan artinya lembaga pendidikan ya Pak. Lembaga pendidikan berarti mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita kaitkan dengan agama, di dalamnya pasti ada bagaimana kita terkait dengan mengamalkan ilmu. Dan ilmu itu adalah salah satu amal jariah yang tidak terputus kan Pak. Setelah kita meninggal pun, kalau di dalam ajaran agama, itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang terlibat di sana. Betul. Kira-kira gimana Pak Iman melihat itu? Itu harus diungkapkan ya. Jadi ini kan passion nih. Passion ini memang dari dalam. Ikhlas. Dan ikhlas ya di sini Bapak Ibu sekalian akan memberi istilahnya pendidikan kepada siswa yang maha tinggi. Jadi ya kita harus bisa menjadi sebuah contoh. Contoh orang-orang yang patut dicontoh untuk bisa seperti tadi yang kita kembali ke tadi itu, membebaskan dari keterbelakangan, kemiskinan, ketertindasan. Ini kita di kalangan dalam sendiri UTP juga harus dimunculkan tidak ada yang namanya ketertindasan. Tidak ada ketertinggalan gitu ya Pak. Iya, ketertinggalan. Jadi ya kita harus terus menyambut ya Pak. Itu yang namanya patriot ya. Di sini seluruh awak di sini harus apa yang menjadi tuntutan zaman, apa yang menjadi tuntutan akademik juga harus dipenuhi. Baik itu dalam rangka untuk dirinya sendiri dan terutama juga untuk institusinya. Kadang kan ada orang-orang yang agak yang penting jangan egois, harus dipikirkan kemajuan akademiknya supaya juga akreditasinya juga selalu mengikuti, selalu maju, berkembang begitu. Dan pastinya ke depan kan kita bagaimana tadi seperti pesan pendiri, arahnya kan mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa Pak. Kita sebutnya sobat juara, generasi juara UTP ataupun tunas muda UTP itu mereka adalah yang harus menjadi pionir
tujuan untuk bagaimana lembaga ini terus bersama mereka dan mencerdaskan mereka semua. Iya. Oke, Dim. Masih ada pertanyaan lagi, Pak Imron. Masih ada lagi, Pak Imron gitu. Kalau tadi kan agak sedikit flashback ya, Pak Imron. Kita bicara dengan sejarah, dan saya pun baru tahu ternyata bangunan pertama di kampus 2 seperti itu. Nah, mungkin kali ini agak sedikit personal mungkin ya, mungkin kalau menurut saya, Pak Imron ya. Pak Imron melihat UTP saat ini sudah di usia 44 tahun seperti itu. Apa ya, mungkin Bapak melihat saat ini pencapaian-pencapaian dilalui pasti sudah sangat banyak ya Pak Imron ya, dari prestasi akademik maupun akademiknya. Ada nggak sih ungkapan atau mungkin ucapan terima kasih atau boleh apa pendapat, saran, bukan saran ya Pak? Kayak mungkin dari emosional gitu ya, sebagai bentuk ungkapan terima kasih, menyambungkan kita semangatnya kepada beliau yang mendirikan dulu. Yang sudah mendirikan. Apa yang kira-kira mau Bapak sampaikan kepada beliau? Ya, jelas kita berterima kasih kepada beliau berdua dan ditambah mungkin rekan-rekan beliau dulu di ring 1, sehingga tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita sendiri kan bisa bergiat di sini, kita bisa bekerja di sini, kita bisa istilahnya apa ya, men-share ilmu kita di sini, kita bisa beribadah di sini, mengajar itu kan ibadah ya, sekian tahun. Nah, kita melihat perjalanan UTP sendiri ada naik turunnya. Nah, ini hal yang pas turun, pas kurang baik, cuaca kurang baik katakanlah, kita kan harus belajar hidup, selalu mencatat kehidupan, dan kita harus mengambil hikmah. Suatu saat kalau ada yang kurang baik itu karena apa, harus seperti apa, ini harus diformulasikan dan terus dilanjutkan di depan, supaya dengan situasi kehidupan yang serba tidak menentu, UTP tetap akan kuat, akan mampu menjawab tantangan zaman. Termasuk juga di sini harus ada pembinaan-pembinaan. Hal yang baik itu diulang-ulang nggak apa-apa, Mas. Dulu pernah saya pas jadi pengurus dari suatu komite di sekolah gitu, kepala sekolahnya juga menyambut. Ada yang ngomong, itu kok diulang-ulang terus. Ya kalau hal yang baik itu diulang-ulang nggak apa-apa, kan nggak boleh protes. Dengan tindak jagong disuguh kayak ya berulang-ulang kok ya ora protes. Itu tuh saya hal baik itu kan harus terus diingatkan terus, Pak. Iya. Itu kebiasaan kan begitu juga kan, Pak? Iya, dan itu kan di tempat lain mungkin juga lain ungkapannya. Saya kebetulan kan suka naik gunung. Saya juga pernah dengar ya ada temen yang dibilang sama rekan yang lain, "Kowe nggak gunung apa toh? Tekan guru rarung yo miduk neh weyo." Gitu. Ya dia ya santai saja jawabnya ya. "Kowe ya cik sok maem. Kamu ya masih suka makan." Jawabannya cuma begitu, dia diem. Tapi kalau orang tahu ya tiap hari kan kita makan. Iya. Kan udah kenyang kan sama pengulangan juga ya, Pak? Ya kan nanti ya makan lagi kan begitu. Ya mohon maaf, pasti kalau ada yang mengkritik, oh nggak begitu ya. Kita cari yang sebaiknya, jadi ya energi positif yang kita ambil, bukan yang negatif, supaya memang kehidupan itu kita akan selalu diberi kemudahan-kemudahan. Didasari dengan tadi passion ini ya, dari jiwanya itu akhirnya bisa senang di situ. Ya seperti penjenengan ini di sini, Sabtu kan mestinya libur, penjenengan ada di sini. Kalau nggak ada suatu semangat kan nggak mungkin. Semangat untuk menginspirasi para generasi muda dengan cerita beliau sebagai pelaku di sejarah juga ya, dan membawa misi dari pesan-pesan pendiri tadi itu yang harus menjadi semangat kita semua, Pak, di situ. Oke, Dim, apa lagi, Dim? Nah, kalau tadi kan mungkin kita boleh minum dulu ya. Boleh, silakan. Karena acaranya selalu ditemani oleh UTP Mineral. Jadi minumannya para juara. UTP Mineral. Jadi kalau teman-teman Ganesha Speak Time ya, sambil dengerin podcast kita,
Nah, kalau haus minumnya tetap UTP mineral. Ya, berarti kita minum dulu ya Pak ya. Benar. Baik, tadi kan sudah ada mungkin ungkapan yang apa yang menjadi personal dari Pak Emon gitu ya Pak Emon ya. Mungkin ini agak menyambung sedikit juga di sana. Sebenarnya apa sih Pak Emon kalau boleh tahu kayak prinsip-prinsip dari pendiri UTP ya, khususnya gitu yang mungkin bisa dijadikan pijakan untuk UTP saat ini gitu Pak. Apalagi seperti yang mungkin saya mungkin berulang-ulang kali bilang karena siklus akademika kita saat ini kan pasti juga regenerasi ya, Regenerasi. Iya. yang purna, yang mungkin yang senior sudah mau hampir purna, diisi dengan yang Ada lagi, muda-muda. ada lagi seperti Apalagi terus. dosen sekarang pun juga beberapa sudah Gen Z loh Pak. Iya, Yang baru-baru sudah Gen Z juga iya. gitu. Dan bertemu dengan mahasiswa yang Gen Z juga Iya. seperti itu. Ya, hidup ini harus dijalani dengan tekad yang kuat. Kita harus fleksibel. Zaman berubah, ini kan suatu lonjakan yang luar biasa. Ya. Lonjakan generasi terutama satu dekade terakhir ini. Generasi Z ini yang apa-apa sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu bersusah payah tersedia. Nah, ini pasti akan ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, ini antar generasi harus saling mengisi. Generasi yang sebelumnya tentunya beliau sempat berproses, lebih punya penghayatan yang lebih karena harus berproses. Nah, ini juga harus memberi gambaran kepada generasi yang selanjutnya. Namun, kalau ada kelebihan dari generasi selanjutnya yang serba mereka bisa cepat, ya kita juga harus bisa menerima. Jadi kita harus saling mengisi, harus istilahnya atmosfer positif apa yang ada itu kita saling memanfaatkan dari hal yang positif tersebut untuk bisa kita bersama selalu bisa menatap ke depan, kita melihat tantangan yang ada di luar UTP ini yang tentunya luar biasa, sehingga ya kalau kita kuat, walaupun tidak harus kita ini besar, tapi bisa itu menjadi kuat, itu bisa asal kita bersama, itu pasti kuat sekali. Seperti gambaran negeri kita itu, kebinekaan itu. Di sini betul. salah satu yang harus saya jaga itu dulu dari para pendahulu kita ya, kebinekaan itu yang harus juga kita jaga. UTP berdiri di atas semua ya Pak? Iya, iya. Dan itu harus diresapkan ke dalam semua kebersamaan ini, tidak hanya antar golongan, antar agama, tapi memang hati itu harus selalu didekatkan. Harus selalu diberi pembinaan, tapi yang dibina juga harus selalu punya niat yang baik, yang akhirnya bisa kita ini masih kempel istilahnya Jawanya. Ingatan Mas. Berarti kalau saya boleh bilang tadi yang Bapak sebutkan ya, antara yang generasi senior dengan kemudian dari generasi milenial, kalau urutannya kan baby boomers, milenial sampai dengan Gen Z. Tapi berarti kan semuanya mengalami lintas generasi itu. Iya. Artinya kata kuncinya adalah kalau tadi Bapak sebutkan, bisa saya sebut sebagai harus terjadi kolaborasi lintas generasi ya Pak? Betul sekali itu, tepat sekali. Ya. Kolaborasi lintas generasi dari baby boomers, milenial sampai dengan Gen Z untuk terus bersama-sama di lembaga pendidikan tinggi kita. Yang tua tidak harus selalu merasa benar, yang muda tidak harus selalu paling pandai, harus berkolaborasi dengan baik. Kita harus selalu mawas diri juga, pasti setiap kehidupan, setiap sistem ada kekurangannya, ini harus kita sikapi dengan baik. Jadi harus bijak juga ya. Bijak, benar. Kolaborasi, mendirikan UTP juga kolaborasi ya Pak tadi. Apalagi saat ini banyak kata kolaborasi kan digunakan ya Pak Irfan ya. Beberapa kali kita kegiatan gitu ya, kita selalu bilang kata kolaborasi itu selalu sering muncul. Iya. Artinya sesuai dengan apa yang kita obrolin hari ini juga kan. Iya. Iya, dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Pak Slamet, Pak Prakoso itu orang yang menurut pandangan saya sangat bijak. Walaupun beliau itu orang lapangan full, ya,
waktu itu kan full istilahnya ya kombatan ya, pasukan yang betul-betul di lapangan. Tapi jauh dari yang suka hanya meinikan nafsu ya. Nafsu itu kan macam-macam ya, amarah, keinginan tertentu dan ya macam-macam itu. Beliau ini orang-orang yang sangat bijak menurut saya. Ini kan yang harus kita contoh. Ya. Oke, tadi sedikit Dim, sepertinya ada yang mungkin perlu Bapak sampaikan lagi ya terkait dengan apa ya, ungkapan mungkin ya Pak, dari Bapak sebagai saat ini di pelaku sejarah masa lalu juga terlibat dengan para pendiri, dan hari ini Bapak masih bersama dengan kita semua. Dengan semua capaian yang ada di UTB Surakarta sampai dengan usianya sudah 44 tahun, mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi ucapan kepada beliau para pendahulu kita Pak, sebagai bentuk terima kasih kita Pak. Apa yang kira-kira mau Pak Iman sampaikan? Wujud terima kasih kita selalu mengingat para pahlawan kita ini. Ada pahlawan negara kita, negeri ini, ada pahlawan di universitas ini. Ini harus selalu kita hormati, karena rasa menghormati dari pahlawan kita ini adalah, itu merupakan suatu patriotisme juga. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Rektor, Prof. Winarti, yang kemarin sudah mengemas acara tabur bunga kepada para pendiri itu sudah full sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan untuk menghormati beliau-beliau. Para pendahulu kita ya Pak. Iya, terutama kepada Bapak Slamet Wirono dan Bapak Prakoso, karena kita kalau bicara tokoh yang ada di sini dengan tentara pelajar ya, tokohnya berdua itu yang ada yang berkaitan dengan UTP yang terutama yang berdua itu. Semoga amal kebaikan beliau ini menjadikan menjadi amal syariah ya. Iya, bekal beliau sampai kapanpun barangkali Tuhan berkenan. Begitu. Artinya insya Allah akan terus mengalir sebagai amal yang sudah ditinggalkan oleh beliau semuanya. Dan itu pun menjadi keinginan kita semua supaya kita juga seperti itu. Kan kita bisa dari yang kita jalankan di universitas ini, ilmu yang kita tinggalkan nanti kalau suatu saat kita sudah dipanggil, ya insya Allah masih bisa kita mendapat kiriman dari ilmu yang kita tinggalkan, kan anunya ke sana, keinginan kita semua. Pahala akan terus mengalir, insya Allah. Iya. Ada satu hal lagi Pak yang menurut saya tadi menarik di awal, yaitu terkait dengan proses yang melatar belakangnya, salah satunya adalah karena Bapak tidak diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung tadi ya. Kalau kita bicara hari ini, saat ini Indonesia itu kan mengalami bonus demografi Pak. Artinya jumlah penduduknya, khususnya usia muda itu lebih banyak. Dan perguruan tinggi negeri itu kan jumlahnya juga terbatas. Bahwa perguruan tinggi negeri itu sekarang ada kuotanya banyak, tetapi kalau kita lihat, saya kira tidak akan mungkin semua anak bangsa ini bisa sekolah di negeri. Kalau kemudian tidak ada perguruan tinggi swasta, artinya ada banyak anak negeri yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Seperti apa kira-kira tanggapan Pak Iman melihat itu? Dan artinya posisi kita sebagai perguruan tinggi swasta menjadi sangat strategis dalam rangka ikut membangun mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi kita bisa lihat ya produk dari suatu universitas ini keterserapannya di dunia kerja itu seperti apa. Ini menjadikan suatu tolak ukur. Tolak ukur bahwa lembaga ini peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,
Sehingga ya kami harapkan juga bantuan para alumni dari UTP supaya juga bisa bermanfaat untuk negeri ini. Dan jalan, salah satu jalan tentunya juga mengingat alma maternya supaya alma maternya bisa berjalan dengan baik. Mungkin juga memberi kesempatan kepada adik-adiknya supaya bisa terserap di dunia kerja. Ini penting ini. Jadi karena itu akan menjadi suatu kekuatan yang baik ada di dalam maupun di luar. Semua stakeholder itu bisa saling berhubungan, bisa saling mendukung secara positif. Kira-kira begitu, Mas Imran. Oke, jadi peran perguruan tinggi swasta sangat strategis ya Pak, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Karena tidak semua anak negeri ini akan bisa tertampung oleh perguruan tinggi negeri yang jumlahnya juga sangat terbatas. Kalau nggak ada perguruan tinggi swasta kan berarti banyak mungkin anak-anak muda kita yang pengen kuliah nggak bisa kuliah Pak, karena jumlah kampusnya terbatas. Tapi untungnya para pendiri kita sejak awal sudah berpikir ke sana kan Pak. Dan kita bersyukur ya dengan para pionir kita di sini kan ada triciri yang belum tentu di tempat lain tuh ada. Iya, sebagai ini ciri kan khas kita betul. Merupakan suatu kayak apa ya, semangat tersendiri, suatu nilai kebanggaan juga, iya, ya. Kebanggaan terhadap itu, kebanggaan kepada para mahasiswa, kepada para pengajar sivitas akademika. Kita mempunyai sesuatu yang luhur. Ya, dan ngomong-ngomong alumni tadi, memang alumni-alumni kita sangat luar biasa ya. Iya. Banyak yang terserap di dunia kerja dan kemudian banyak yang juga sukses berwirausaha juga banyak. Dan juga kemarin ada juga Pak alumni yang DM ke kita ya Dim. Ternyata dia terlibat di salah satu proyek besarnya negara saat ini di IKN. Nah, mereka berdua adalah alumni UTP Pak, salah satunya itu. Iya. Mereka terlibat di apa yang sedang dikerjakan oleh negara hari ini juga. Mungkin kalau ada waktu free bisa diundang ke sini ya Pak. Kapan-kapan kita undang ke sini. Salam ya untuk beliau-beliau. Oke. Ya, Teman-teman alumni dapat salam langsung dari Pak Emon ya. Kalian sangat luar biasa, sudah belajar di UTP dan seperti pesan beliau untuk terus menjadi tunas muda pembangunan bangsa. Seperti itu, Dim. Jadi sobat juara ya Pak. Sobat juara pastinya. Oke Dim, apa lagi Dim? Baik, mungkin terakhir ya, kadang sedikit menyinggung ciri-ciri gitu. Saya ingin tahu juga, atau mungkin Pak Emon bisa menyampaikan pesannya gitu, pesan yang dalam artian kayak apa ya, untuk bisa memastikan ciri-ciri itu sendiri gitu bisa tetap harmonis, bisa tetap dijalankan oleh seluruh sivitas akademika UTP Surakarta. Dan juga mungkin relevan dengan anak-anak Gen Z hari ini gitu Pak, yang paling penting juga itu. Iya. Yang jelas para punggawa di sini juga harus memahami ciri-ciri sehingga bisa lebih mudah menerjemahkan apa itu patriotisme, kepeloporan, kemandirian kepada generasi-generasi yang sekarang ini. Jadi contoh-contoh keseharian yang contoh-contoh yang kecil yang bisa menginspirasi, selalu menginspirasi kepada kehidupan ini. Contoh adalah ya menghormat kepada orang yang lebih tua. Kita juga peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kampus ini. Ada air yang keran yang masih hidup yang terlewatkan ya kita punya niat untuk mematikan. Ada lampu yang siang hidup ini juga kita peduli seperti itu. Itu kepeloporan, patriotisme itu banyak sekali dalam sendi-sendi kehidupan yang bisa kita telusuri, bisa kita contohkan supaya ya tidak hanya menjadikan jargon, tapi dari yang terkecil pun kita harus punya keterpanggilan untuk mengimplementasikan itu ya Pak. Semangat dan tentunya semua itu dasarnya juga keikhlasan ya. Kalau ikhlas itu ya enak, sudah nggak mikir apa-apa, ikhlas. Dan kalau kita istilahnya kalau memberi, setelah memberi lupakan. Tapi kalau kita diberi, jangan sampai Anda melupakan orang yang telah membantu Anda. Ada ungkapan lain, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu itu ya Pak ya.
bisa terkait juga apa begitu ya. Oke, Dim. Dari saya cukup sih pertanyaannya. Ya, mungkin satu closing ya. Closing, oh iya, statement. biasa memang setiap dan tahu ada closing Setiap, statement-nya. setiap kita podcast di Ganesha Speak Time ini pasti ada closing statement gitu. Dan mungkin ada closing statement dari Pak Iman. Khususnya adalah tadi sempat disinggung tentang bahwa dari Trijeri ini salah satunya adalah agar kita tidak terjadi ketertinggalan dengan apapun yang terjadi di masa depan dan selalu untuk bisa menangkap perubahan yang terjadi di luar dimanapun dan kita semua UTB Surakarta bersama dengan para tunas mudanya harus selalu menjadi yang terdepan. Apa kira-kira? Sebagai closing statement mungkin terkait dengan itu. Ya, hidup harus dijalani secara dinamis, penuh semangat, dan UTP juara. Oke. UTP juara adalah jargon kita semua dan hidup selalu dinamis dan kita semua harus terus menyongsongnya ya Pak. Ya, siap. Oke, Dimas, kalau tadi saya yang buka, sekarang yang nutup Sekarang saya kamu. tutup ya. oke. Baik, itu dia Sobat GST, obrolan kita dengan Bapak Dr. Andes Epon Prasetyo, salah satu yang salah satu pendiri juga beliau yang tahu sejarah maksudnya. Yang baru sejarah karena mengalami juga gitu kan, juga dari prosesnya. UTP 0 tahun hingga 44 tahun seperti itu. Mungkin ini juga bisa sebagai pelajaran untuk inspirasi juga untuk Sobat GST yang nantinya akan nonton podcast ini ya. Yang terpenting tadi yang punya bestie Iya, punya bestie. Nah, harus terinspirasi dari para pendiri. benar, punya bestie harus kolaborasi. Harus kolaborasi, betul sekali. Dampaknya apa seperti ini ya, Pak Imron ya, bisa mendirikan sebuah lembaga, kampus, universitas yang tujuannya sangat mulia untuk mencerdaskan bangsa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Imron sudah hadir, Pak Imron juga. Ya, terima kasih Pak Imon menemani. sudah di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan untuk bersama dengan kita semua di Ganesha Speak Time UTB Surakarta. Oke. Semoga Terima kasih. obrolan bisa bermanfaat ya Bapak-bapak Amin. semua yang di Amin. sini Amin. gitu. Ya. Oke, itu dia dari saya, dari Pak Imron, ada tambahan? Oke, Sobat GST, semua pesan-pesan dan quote-quote yang tadi sudah Banyak kita quote obrolin kayaknya di sini ya, hari ini ya. harus terus menjadi inspirasi kita semuanya dalam menjalani kehidupan ke masa depan yang akan terus menjadi dinamis. Tetap menjadi UTB juara. Juara. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat GST. Dadah. Dadah.